Setiap hari, jutaan orang berpindah tempat. Di kota besar seperti Surabaya, transportasi adalah kebutuhan pokok. Tapi, apakah kita bergerak ke arah yang benar? Kemacetan, polusi, dan kendaraan pribadi mendominasi jalanan. Kita butuh solusi yang adil, bersih, dan berkelanjutan. Bus listrik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan kota yang sehat, tanpa emisi, tanpa bensin, dan hemat energi. Jika diterapkan dengan benar, ia bisa menjadi tulang punggung mobilitas kota. Transportasi umum berbasis listrik adalah simbol kemajuan. Bukan hanya soal teknologi, tapi tentang masa depan yang kita pilih. Sayangnya, arah kebijakan saat ini belum menyentuh masyarakat luas. Insentif kendaraan listrik lebih banyak menyasar kendaraan pribadi. Pajak 0% dan subsidi untuk mobil listrik pribadi. Siapa yang mampu? Yang diuntungkan adalah mereka yang sudah punya daya beli tinggi. Kebijakan ini justru menguntungkan importir dan distributor mobil listrik. Sementara pengguna transportasi umum masih menunggu keadilan. Penjualan mobil listrik di Indonesia mencatatkan rekor baru pada bulan September lalu dengan penjualan sebanyak 3.781 unit. Angka ini naik 4 kali lipat dari bulan sebelumnya yang mencapai 1.021 unit. Lalu apa kelebihan dan juga kelemahan menggunakan mobil listrik ini? Kita coba lihat mobil konvensional. Nah, ini dikatakan karena memang torsi puncak pada mobil listrik akan langsung tersedia tanpa perlu menunggu pada putaran mesin. Selanjutnya, yang apa kemudian kekurangan dari mobil listrik? Ini kalau kita lihat beberapa unit mobil listrik yang terjual walaupun intensitas penjualannya juga cukup masif beberapa atau 1 tahun terakhir ini, tapi harus diakui harganya ini masih cukup mahal ya. Padahal, menurut data PLN 2023, total pelanggan listrik Indonesia sudah mencapai 89,74 juta pelanggan. Energi listrik yang disalurkan selama 2023 mencapai 289,77 watt, meningkat 4,71% dari tahun sebelumnya. Kapasitas pembangkit nasional mencapai 73.529,71 MW dari 6.505 unit pembangkit. Namun, lebih dari 65% pembangkit masih bersumber dari batu bara. Ini artinya, kendaraan listrik, terutama yang digunakan secara pribadi, belum sepenuhnya menjadi solusi hijau. Jika sumber listriknya masih kotor. Listrik memang lebih bersih di permukaan, tapi dari mana listrik itu berasal? Saat ini, lebih dari 60% listrik Indonesia masih bersumber dari batu bara. Jadi, kendaraan listrik yang kita pakai belum sepenuhnya bebas emisi. Solusinya,
bukan hanya mengganti kendaraan, tapi juga sumber energinya. Pemerintah daerah harus memprioritaskan transportasi umum listrik, bukan mobil listrik pribadi, tapi subsidi mobil listrik massal. Bangun sistem pengisian daya publik, bukan sekedar showroom mobil. Insentif harus menyentuh masyarakat banyak, bukan hanya segelintir elit. Dan kampus bukan hanya tempat belajar, tapi pusat perubahan. Mahasiswa dan akademisi bisa jadi pelopor gaya hidup rendah emisi. Naik transportasi umum listrik bukan hanya pilihan, tapi pernyataan sikap. Kampus bisa menjadi zona hijau dan mahasiswanya agen perubahan. Perubahan dimulai dari langkah kecil dan keputusan harian. Masa depan tidak datang dengan sendiri, namun kita yang membentuknya. Transportasi umum listrik adalah investasi untuk kota yang lebih adil, lebih bersih, lebih efisien, dan lebih inklusif. Mari bergerak bersama untuk kota yang lebih layak huni, untuk masa depan yang lebih maju, dan untuk kota yang lebih hijau.